Kita semua tahu Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Tapi, kamu tahu nggak kalau penjajahan mereka itu nggak cuma soal perang dan rempah-rempah? Ada banyak cara halus dan licik yang mereka pakai untuk memeras kekayaan Nusantara. Mau tahu apa aja? Yuk, kita bahas lebih dalam. Tapi sebelum itu, jangan lupa follow akun ini, subscribe channel kita, like video ini, dan share ke teman-temanmu. Jangan cuma kamu aja yang tahu fakta unik ini, nah, langsung aja kita bahas 4 bentuk penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama adalah sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Sistem ini diperkenalkan pada 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Intinya, petani di Jawa diwajibkan menanam komoditas ekspor, seperti kopi, gula, dan nila, di sebagian tanah mereka. Hasilnya, semua itu harus diserahkan ke pemerintah Belanda dengan harga yang ditentukan sepihak. Bayangin, hasil keringat rakyat kita dijual murah, sementara mereka kaya raya di Eropa nggak cuma itu. Sistem ini bikin banyak petani jatuh miskin, bahkan kelaparan. Ada daerah yang penduduknya sampai habis gara-gara gagal panen dan nggak punya cukup makanan karena tanah mereka dipaksa menanam tanaman ekspor. Serem banget, kan? Yang kedua, Belanda juga punya kebijakan pajak tanah. Pajak ini diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Raffles, sebelum tanam paksa dimulai. Semua orang yang punya tanah diwajibkan bayar pajak ke pemerintah. Tapi masalahnya, banyak rakyat kecil yang nggak punya uang tunai, jadi mereka harus bayar dengan hasil panen mereka. Lagi-lagi, ini bikin rakyat makin tertekan karena mereka kehilangan sumber penghidupan masuk ke bentuk penjajahan yang ketiga, yaitu kerja rodi. Kalau kamu kira kerja rodi cuma ada di zaman pembangunan Jalan Anyer Panarukan, kamu salah besar. Kerja rodi ini sebenarnya sudah ada sejak VOC berkuasa di abad ke-17. Rakyat dipaksa kerja berat tanpa dibayar, mulai dari membangun benteng, jalan, sampai infrastruktur lain yang dipakai untuk kepentingan Belanda. Bisa dibayangin gak gimana menderitanya hidup mereka waktu itu? Terakhir, bentuk penjajahan yang gak kalah jahat adalah monopoli dagang. Belanda memastikan kalau semua hasil bumi dari Nusantara hanya bisa dijual ke mereka. Bahkan, mereka menentukan harga seenaknya, jadi rakyat nggak punya pilihan lain selain menyerahkan hasil panen mereka dengan harga yang sangat rendah. Sementara itu, Belanda menjualnya dengan harga selangit di pasar Eropa. Monopoli ini bukan cuma bikin rakyat menderita, tapi juga menghambat perkembangan ekonomi lokal. Bayangin aja, pasar lokal nggak bisa berkembang karena semua kontrol ada di tangan Belanda. Dari 4 bentuk penjajahan ini, kita bisa lihat kalau Belanda nggak cuma menjajah lewat senjata, tapi juga lewat kebijakan yang bikin rakyat kita hidup dalam penderitaan. Tapi, di balik semua itu, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, bagaimana semangat juang rakyat kita akhirnya berhasil melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Gimana? Fakta-fakta tadi bikin kamu makin penasaran gak sama sejarah Indonesia? Kalau kamu suka video sejarah dan fakta unik kayak gini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Follow juga akun kita supaya kamu gak ketinggalan konten seru lainnya. Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.